Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Atlas, bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu mungkin sering baca atau mendengar ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para ulama menjelaskan di sini Allah menggunakan isim tabdil, Pak, yaitu akramakum dan atqakum. Artinya kata para ulama, orang takwa itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Ada yang sampai bertakwa, ketakwaannya itu. Ada yang pertengahan, ada yang biasa-biasa saja. Karena isim yang dipakainya tadi isim tabdil, seperti hadis sholat berjamaah, Pak Bu. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Orang yang sholat berjamaah itu lebih utama, paling utama daripada sholat sendirian dengan berapa derajat, Pak Bu? 27 derajat. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang paling bertakwa itu, Pak? Karena ini kata para ulama merupakan takwa yang paripurna, yang selayaknya kita miliki sebelum kita meninggal dunia. Pertama, saya sampaikan secara ringkas. Semuanya ada 3. Yang pertama di surat Al-Hujurat yang tadi saya baca di sholat Isya. Orang bertakwa yang takwanya paripurna, Bapak Ibu, adalah orang yang selalu siap islah. Islah itu dia selalu siap berdamai atau mendamaikan orang lain yang sedang berkonflik. Jadi tidak mungkin orang yang bertakwa diam-diam saja, acuh tak acuh ketika di sekitarannya ada orang-orang yang berkonflik. Dan ini jadi dalil kata para ulama, orang-orang bertakwa bukan orang yang bebas hidupnya dari konflik. Konflik itu menjadi sunatullah, Bapak Ibu, baik di keluarga, di mana di tetangga, di masyarakat, bahkan di sesama jamaah sekalipun konflik itu selalu ada. Nah, orang yang paling bertakwanya paripurna, paling takwa, tidak mungkin antepan hare-hare geus baik dalam urusan orang. Padahal kata Nabi membolehkan sampai berbohong, Pak, demi mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Itu yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang semoga kita bisa meraihnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang paling bertakwa juga dijelaskan Allah mampu menghindari sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik itu sendiri di Al-Quran, di surat Al-Hujurat yang tadi saya baca di sholat Isya, setidaknya ada 6, Pak. Pertama, selalu saling rendahkan. Yang kedua, saling hina. Dejek dan pikir dari dulu, Pak, menjadi rival abadi, saling hina, saling rendahkan, sehingga berkonfliknya berkepanjangan. Yang selanjutnya sumber konflik itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memanggil dengan panggilan yang jelek. Bisa jadi bapak-bapak niatnya heureuy, tapi bagi bapak ibu tersebut nganyeri hati, menyakit hati, sehingga timbul yang namanya konflik. Selanjutnya kata Allah, sumber konflik juga terjadi kalau ada saling berburuk sangka, curigaan.
Tadi kata Allah di surat Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadz, jauh-jauhilah berburuk sangka atau suhu. Nah, pipasean ibu si bapak telat si tara-tara dianggap ka istri anu kedua. Padahal bana bitu. HP-na batena lobet. Padahal kanu katilu cenah cek aja mah. Maka tidak sedikit yang jadi konflik di rumah tangga. Maka kata Allah, jauhi sumber-sumber kecurigaan. Selanjutnya kata Allah juga, wala tajassasu, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya kesukaan kita, sebagian kita, kalau sudah ada tahu kesalahan di seseorang, hayang nate cross check we, perlu mati alepikeun kajet. Hayang apal borok-borokna kabeh. Tidak sedikit jadikan. Dan terakhir bapak-bapak kata Allah Subhanahu wa taala, sumber konflik itu wala yaktab ba'dukum ba'du, saling gibah, saling gunjing satu sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, orang yang menggunjing itu seperti makan bangkai darah saudaranya sendiri. Bisa jadi bapak ibu dan saya setiap bulan Ramadan sahur tidak makan, tapi kita makan bangkai saudara sendiri. Tisu nepi sore teh ngomongkeun batur we. Naudzubillah min. Bahkan kata para ulama, dosa gibah Pak tidak cukup hanya istighfar. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, fa in kanat gibatan istahalahu minha. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saya sudah terlanjur gibah kepada orang lain, kita harus minta dihalalkan kepada orang tersebut. Jadi bapak ibu dan saya harus jadi tersangka. Baik era-era maneh, Pak Bu, maafin saya, kemarin saya tidak sengaja terbawa suasana ngobrolin bapak dan ibu. Syukur-syukur lamun ngahampurannya, kumaha lamun henteu. Coba kalau masih hidup syukur masih bisa didatangi. Kalau sudah meninggal dunia kumaha tah? Rek kumaha minta hampura? Introspeksi Pak Bu. Sejak kita dewasa sampai sekarang berapa ribu orang yang sudah kita gibah, berapa ribu orang yang sudah kita datangi, yang sudah kita minta maaf. Walaupun kata para ulama, kalaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, minimal kita mendoakan agar dosa orang yang kita gibahi diampuni oleh Allah. Walaupun eta teh hese. Da biasana jalma nu digibah urang, jalma nu dipika geuleuh pisan ku urang. Leres Pak Bu? Leres. Sok jangan lucu dari mas sering Jumatan. Nah itu Pak sumber-sumber konflik anu pipa saya. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kata Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri orang yang paling bertakwa adalah orang yang siap selalu menerima perbedaan yang terjadi di antara sesama muslim. Tadi ayatnya dibaca, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabaila, berbangsa bersuku. Kalau kata para ulama kontemporer untuk konteks hari ini, berormas-ormas, berbeda latar belakang madhab, manhaj, jangan sampai gara-gara perbedaan tidak menjadikan kita saling berkolaborasi, bersinergi. Jangan sampai ada jarak di antara kita. Sampai ada curhat ke abdi, Pak Ustad, orang kali abdi pada nikah, nikah nanti hoyong sareng samanhaj. Lamun teh samanhaj teh cenah bahaya, sesat, dolalah, pinar, kanarakan. Sampai-sampai ada seperti itu. Gara-gara beda mengawali saum Ramadan, ada yang sampai debat kusir parase. Nah itu tidak boleh Pak dialami, dimiliki oleh orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Terakhir sekali Nabi mengingatkan di hadis Pak, ketika Nabi sedang menjelaskan takwa, Nabi sampai menunjuk-nunjuk hati sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana di sini teh? Dina hate. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya ibadah apapun termasuk saum Ramadan harus mengantarkan para pelakunya
sampai mentakwakan hati agar kita hidup rukun dengan sesama orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan paripurna khususnya kepada jamaah atas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal aqwa indal hisab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.